Selamat siang para pemirsa. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, banyak sekali negara di Asia dan juga di Afrika yang mendapatkan kemerdekaan mereka. Tak terkecuali adalah Indonesia yang mengalami revolusi melawan hegemoni Belanda. Kala itu, Indonesia berjuang untuk bangkit dari keterpurukan mereka di bidang ekonomi maupun politik. Pada masa ketika demokrasi liberal diterapkan, Indonesia mengalami banyak sekali masalah dan juga pemberontakan. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengambil kembali kekuasaan di Indonesia dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menandai akhir dari demokrasi liberal dan juga awal dari demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dimulai pada tahun 1959 sampai 1965, di mana pada periode ini kekuasaan politik terpusat pada satu pemimpin atau kelompok, yakni Dwi Tunggal yang terdiri atas presiden dan wakil presiden. Pada konsep ini, Soekarno menggabungkan nilai nasionalisme dan nilai sosialisme yang dianggap telah hilang pada masa demokrasi liberal untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang dianggap penting bagi masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya Iza Umar Anamara Salam. Dan saya Hairul Andra Gusjanto akan menemani Anda selama beberapa segmen ke depan. Nah, selanjutnya kami telah terhubung dengan salah satu rekan kami di lapangan, yaitu Gary. Selamat siang, Gary. Selamat siang, Zozo dan juga Andre. Jadi jika kita berbicara mengenai demokrasi terpimpin ini adalah suatu konsep yang sebenarnya sangat unik dan suatu konsep dari implementasi politik yang menarik dan bisa dibilang memiliki ciri-ciri yang berbeda dari sistem demokrasi yang lainnya. Jadi hari ini saya akan mewawancarai salah satu pelajar dari sekolah di Kota Magelang. Ya. Selamat siang. Siang, Kak. Boleh minta waktunya sebentar, Kak? Bisa. Dengan Kak siapa? Kak Bagus dari SMA 1 Magelang. Jadi sebelumnya saya ingin tanya, apakah Kak Bagus sudah mengetahui atau belajar mengenai demokrasi terpimpin? Kebetulan sekali, Mas. Jadi sekarang itu di kelas sedang diajarkan tentang demokrasi terpimpin. Apakah boleh dijelaskan mungkin mengenai ciri-cirinya dari demokrasi terpimpin? Boleh, Kak? Jadi yang saya ketahui dari demokrasi terpimpin ciri-cirinya itu yang setelah diajarkan di kelas itu yang pertama adalah kekuatan politik itu berada di tangan presiden. Nah, pada masa demokrasi terpimpin itu sesuai peraturan Undang-Undang Dasar 45, MPR harusnya berada di atas presiden. Namun pada demokrasi terpimpin terjadi sebaliknya. Presiden itu malah berada di atas MPR dan presiden dapat mengangkut hal-hal yang harusnya dikerjakan oleh MPR. Kemudian yang kedua itu adalah kebebasan berpolitik rakyat itu atau hak rakyat dalam berpolitik itu sangat dibatasi. Contohnya atau buktinya itu adalah DPR yang dipilih melalui pemilihan umum, dipilih oleh rakyat itu malah dibubarkan oleh Presiden Soekarno dan malah digantikan oleh DPR gotong royong yang anggotanya itu dilantik dan diberhentikan langsung oleh Presiden Soekarno. Tentu hal tersebut sangat menyalahi apa itu demokrasi. Kemudian itu contoh lainnya adalah Presiden Soekarno membubarkan beberapa partai politik dan organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Untuk ciri yang ketiga adalah adanya partai politik atau suatu organisasi yang sangat berkuasa atau suatu partai politik yang mayoritas sehingga ia dapat dengan mudah atau sangat berpengaruh pada dunia politik Indonesia. Pada saat itu tuh Presiden Soekarno sangat dekat dengan salah satu partai politik yaitu PKI atau Partai Komunis Indonesia. Nah, ada awal mulanya Presiden Soekarno itu memiliki suatu konsepsi yaitu kabinet gotong royong yang anggotanya itu nantinya adalah wakil-wakil dari partai politik dan dibantu dengan anggota fungsional yaitu Golkar atau golongan karya. Kemudian partai-partai politik lainnya itu tidak setuju dengan konsepsi tersebut sehingga mereka itu membentuk suatu organisasi yaitu Liga Demokrasi. Namun Presiden Soekarno yang tidak setuju dan menolak langsung membubarkan Liga Demokrasi tersebut dan malah membentuk Front Nasional yang digunakan oleh PKI sebagai wadah untuk berpolitik sehingga PKI itu lebih leluasa dalam berpolitik di Indonesia. Untuk ciri yang keempat itu adalah dui fungsi dari ABRI itu semakin menonjol. Jadi itu kan ABRI itu kan terdiri dari TNI dan Polri yang seharusnya itu adalah perannya untuk menjaga pertahanan dan keamanan. Namun Presiden Soekarno yang pada saat itu menjadi Panglima tertinggi TNI malah menggunakan ABRI sebagai
alat berpolitik, sehingga pada saat itu ABRI itu malah ikut campur dalam urusan politik di Indonesia. Untuk ciri yang terakhir adalah dalam politik luar negeri Indonesia. Kan aslinya Indonesia itu politik luar negeri itu kan bebas aktif. Namun pada demokrasi terpimpin, Indonesia malah melakukan politik poros, di mana Indonesia itu membagi dua negara di dunia menjadi Oldevo dan Nevo. Oldevo sendiri itu adalah negara-negara yang tadinya sudah berkuasa, sudah memiliki kekuasaan di dunia dan memiliki kekuatan power yang cukup besar. Contohnya itu ada Amerika, Soviet, Prancis, dan negara-negara barat lainnya. Sedangkan negara Nevo adalah negara-negara yang umumnya baru merdeka. Contohnya itu ada Indonesia, Pakistan, India, Yugoslavia, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Presiden Soekarno itu memiliki pendapat untuk menyatukan kekuatan-kekuatan Nevo menjadi suatu kekuatan baru yang dapat menandingi kekuatan Oldevo. Nah, karena itu sudah menyalahi prinsip politik bebas aktif, maka hubungan Indonesia dengan negara barat seperti Amerika itu renggang. Namun hubungan Indonesia dengan Soviet itu malah tambah erat karena Indonesia itu melakukan kredit dengan Rusia dalam jual beli persenjataan militer. Nah, kemudian salah satu konfliknya itu adalah Indonesia dengan Malaysia. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan, Mas. Terima kasih atas penjelasan dan waktunya Kak Bagus. Ya mungkin itulah apa yang dikatakan Kak Bagus mengenai demokrasi terpimpin. Sekian dari saya Gary, kembali ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih Gary atas informasinya. Nah, Zau, ternyata ciri demokrasi terpimpin itu seperti itu ya, Zau. Kira-kira gimana nih tanggapannya nih? Wah, jadi demokrasi terpimpin itu bisa salah satu momentum bagi kita untuk transisi dari masa orde lama dan juga masa orde baru, di mana nantinya Indonesia akan merasakan apa itu namanya reformasi dan demokrasi yang sesungguhnya. Nah, selanjutnya kami telah terhubung dengan salah satu teman kami, yaitu Jamie. Selamat siang, Jamie. Yang Zau dan juga Andre. Sekarang saya sedang bersama dengan dua narasumber kami, yaitu Bapak Faikar Naufan dan juga Bapak Awal. Nah, Adianda. Selamat pagi Bapak Faikar dan juga Bapak Awal. Selamat pagi. Nah, saja kita menuju ke pembahasannya. Ya. Kenapa sih Soekarno itu menerapkan sistem demokrasi terpimpin, dan apa yang menyebabkan beliau itu berpikiran seperti itu? Bisa dijelaskan Bapak Faikar? Nah, jadi gini Mas Jemi. Nah, pada saat itu Soekarno itu menilai bahwa demokrasi liberal itu gagal. Nah, jadi dia berpikir, kenapa tidak saya saja yang menjalankan pemerintahan itu secara mutlak. Nah, Soekarno ini akhirnya pada tahun 1956 itu mengusulkan ideologi baru seiring dengan transisi ideologi antara Pancasila dan ideologi yang dibawa oleh Soekarno ini, yaitu Nasakom. Nah, kenapa Soekarno milih Nasakom ini sebagai ideologi baru? Karena dia itu menilai bahwa demokrasi terpimpin itu sudah tidak efektif untuk berjalan di Indonesia. Nah, awal mula Soekarno ini memilih ideologi Nasakom itu dari 1926. Dia belajar dan menemukan bahwa ideologi Nasakom ini banyak digunakan di negara-negara Asia Tenggara. Nah, jadi dia berusaha untuk aplikasikan ideologi tersebut ke negara Indonesia. Nah, dia itu mengusulkan pada tanggal 11 Februari 1956. Nah, dia itu pada tanggal tersebut itu mengumumkannya itu pada saat rapat MPR. Nah, karena Soekarno itu mengumumkan ideologi tersebut, nah, Bung Hatta ini mundur dari jabatan wakil presiden karena menilai itu, wah, Soekarno ini kok semakin otoriter ya. Nah, akhirnya dengan keluarnya Bung Hatta dari jabatan wakil presiden, Bung Karno itu semakin bergejolak, itu ingin menyampaikan ide-ide ideologinya itu ke internasional, sampai pada pertemuan PBB. Nah, dia itu menyampaikan tentang ideologi Nasakom yang dinilai sebagai
awal yang baru bagi negara Indonesia. Nah, Soekarno ini juga menilai bahwa orang-orang yang tidak ikut dengan Nasakom berarti tidak ikut juga dengan ideologi Pancasila. Nah, seperti itu. Oh, ternyata begitu ya Pak. Pemikiran dari beliau yang mendasari demokrasi terpimpin. Terus kita menuju ke Bapak awal. Jadi demokrasi terpimpin itu merupakan akhir dari jalannya Orde Lama. Mungkin bisa dijelaskan penyebab jatuhnya Orde Lama. Oke, jadi mungkin cerita sedikit ya Mas Jimmy. Ya. Di masa demokrasi terpimpin ini atau bisa kita sebut rezim Orde Lama ya. Itu seperti yang kita semua tahu, sifat Soekarno itu kan sudah mulai otoriter banget. Ya. Kekuasaannya sangat absolut lah. Jadi pengaruhnya itu terlalu besar untuk semua divisi gitu. Nah, hal tersebut tuh menghasilkan penyelewengan Undang-Undang Dasar 1945 yang dengan adanya hanya MPRS nomor 3 tahun 1965 yang berisi bahwa Presiden Soekarno adalah presiden seumur hidup, itu jelas sangat menyalahi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 yang dimana membatasi masa jabatan presiden sebanyak selama 5 tahun. Ya. Selain itu, presiden itu juga mengeluarkan TAP Presiden nomor 3 tahun 1959 yang dimana presiden isinya itu MPRS dibentuk oleh presiden. Itu kan sudah menyalahi banget. Padahal MPRS harusnya dipilih oleh rakyat. Yang kedua, yaitu terjadinya krisis ekonomi terparah di Indonesia. Mungkin banyak orang yang miskonsepsi bahwa krisis ekonomi terparah itu ada di Krismon tahun 98. Tapi ternyata yang terparah itu ada di masa demokrasi terpimpin saat Soekarno menjadi presiden. Di masa itu terjadi hiperinflasi hingga kalau misal kita lihat grafiknya itu sampai 600%. Sedangkan kalau kita lihat di Krismon 98 itu hanya 78%. Jelas itu perbedaan yang sangat jauh ya. Hiperinflasi terjadi karena yang pertama ketidakstabilan politik di Indonesia. Yang kedua hutang yang terus-menerus. Ketiga pencetakan uang yang terus-menerus. Yang keempat perang yang berkelanjutan. Nah, beberapa faktor yang tadi saya sebutkan itu kemudian menghasilkan 3 tuntutan rakyat. Selanjutnya yaitu adalah permasalahan antara pusat dan daerah. Kemudian itu menyebabkan terjadinya berbagai pemberontakan yang ada di Indonesia. Mungkin kita ambil contoh yang sering kita dengar yaitu pemberontakan PRRI dan Permesta. Raja Sumual, tokoh Permesta, mengatakan bahwa tidak ada hubungannya antara PRRI dan Permesta. Permesta hanya ingin untuk membangun Indonesia Timur. Ini sangat jelas, bisa kita lihat juga memang pembangunan itu sangat terfokus pada Pulau Jawa. Jadi masyarakat di daerah kecil dan juga di daerah timur jelas merasa cemburu dan merasa dikucilkan. Dan kemudian terjadi pemberontakan tersebut. Itu juga ada faktor lain yang menyebabkan permasalahan antara pusat dan daerah, yaitu yang pertama masalah kepercayaan dengan pemerintah, dan yang kedua ada ketidakpuasan suatu kelompok terhadap kewenangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan yang terakhir adalah adanya sisa-sisa loyalitas Belanda. Jadi masih ada sisa dari prajurit Belanda yang ingin mempertahankan negara Belanda. Yang kemudian kebijakan yang bersifat diskriminatif yang sering kita kenal itu ada 2. Yang pertama kebijakan benteng, dan yang kedua ada PP nomor 10 tahun 1959. Nah, pada kebijakan benteng itu sendiri kita tahu bahwa memberikan lisensi pada pribumi untuk menjalankan bisnis, namun pada implementasinya, nah pribumi itu malah konsumtif dan malah menjual lisensinya kepada masyarakat non pribumi, sehingga kebijakan benteng ini tidak berhasil untuk dilaksanakan. Dan yang kemudian itu ada PP nomor 10 tahun 1959 yang itu mengatakan bahwa masyarakat Tionghoa tidak boleh berdagang di lingkup kabupaten atau ke bawah.
itu kan jelas sangat mendiskriminasi masyarakat Tionghoa sekali ya. Nah itu tuh kemudian menarik minat sastrawan cukup terkenal pada masa itu, yaitu Pramudia Anantatur, yang kemudian beliau tuh mengeluarkan buku yang berjudul Hoa Kiao. Nah buku ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah, yang kemudian ada terjerumusnya Indonesia di Perang Dingin. Terjadi karena kebijakan luar negeri Indonesia yang terlalu agresif, yang kemudian Indonesia itu bingung memilih antara pihak Barat dan juga Blok Timur. Nah kemudian itu di masa demokrasi terpimpin juga pembangunan dalam negeri itu banyak yang terbengkalai karena dialihkan ke pembangunan militer. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di masa demokrasi terpimpin. Ya baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak Faikar dan juga Bapak Awal. Ya, saya Jamie melaporkan dari tempat, kembali ke studio. Baik, terima kasih kepada Jamie dan kedua narasumber yang telah menceritakan apa itu demokrasi terpimpin secara mendetail. Jadi Andre, demokrasi terpimpin itu bisa menjadi salah satu momentum bagi warga Indonesia untuk menuju ke masa reformasi ya. Iya benar sekali Zal. Nah pemirsa, tak terasa kita sudah berada di ujung acara. Saya Iza Umar Nomor Salam. Dan saya Andre, kami pamit undur diri. Sekian dan sampai jumpa.